Pemirsa, selamat datang di Q&A. Apa kabarnya? Semoga sehat dan juga semangat selalu. Nah, kali ini Q&A akan menghadirkan bintang tamu yang menarik sekali. Tentu saja seseorang bukan sembarang orang karena ia dipercaya untuk menjadi bagian dari tim pemenangan calon presiden Indonesia berikutnya. Nah, bagaimana sih menyiapkan calonnya agar terpilih menjadi presiden dan seperti apa strateginya? Inilah Q&A bersama saya Yohana Margareta karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Langsung saja, tanpa berpanjang-panjang dan berlama-lama, saya undang bintang tamu kita. Ini adalah sosok di balik layar, politisi, pengusaha, dan juga pernah menjabat sebagai menteri. Dan ini adalah tokoh yang diandalkan banget dari tim pemenangan Anies dan juga Gus Imin. Siapakah dia? Kita sambut Sudirman Said. Halo Bang Sudirman, apa kabar? Silakan duduk. Bang Sudirman, ini seperti apa nih suasana kebatinan menjelang 2024? Jadi bagian tim pemenangan? Kita optimis, kita positif ya. Karena pemilu itu kan satu siklus yang normal dan mesti terjadi. Karena itu setiap warga kita ajak untuk bergembira menyambutnya. Termasuk timnya Pak Anies dengan sukacita menyongsong pemilu ini. Oh ya, nah Bapak Ibu semuanya dan rekan-rekan termasuk pemirsa, kami juga menyampaikan bahwa kami juga sudah mengundang untuk tim pemenangan dari Pak Ganjar Pranowo dan juga dari pihak Pak Prabowo, namun berhalangan hadir pada kali ini. Nah, kita langsung saja panelis, kita kuliti sama-sama nih, one and only Bang Sudirman Said ya. Seperti apa sih strateginya? Langsung saja, box nomor berapa untuk giliran pertama ini? 9. 9, kita buka box 9. Isinya? Buka box tengah. Oke, ini perintah Bang Sudirman Said. Kita buka box tengah, berarti box nomor 5. Kita buka box nomor 5 ya, yang tengah. Jurkam. Ya, ini pas banget. Karena ini memang belum masa kampanye, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya. Jadi kita nggak boleh kampanye di sini. Tapi saya pengen tahu nih kemampuan seorang Sudirman Said yang memang tokoh yang sudah senior sekali untuk bisa menceritakan value dari timnya agar mudah dimengerti, diterima dan juga bisa meningkatkan pemahaman, ketertarikan masyarakat itu seperti apa. Boleh nggak dipraktekkan? Ya. Berdiri dong. Tepuk tangan dong semangatnya. Ini saya pengen cerita pengalaman di berbagai daerah ya. Jadi saya tanya, kenapa pilih Pak Anies gitu? Mereka menjawab, Pak Anies itu cerdas, Pak Anies itu santun, religius dan enak dilihat, ganteng katanya. Dan itu menurut saya menjadi modal dasar untuk maju ke dalam konteks kepemimpinan. Tapi yang lebih serius dari itu adalah menurut saya, memang Pak Anies ini orang atau figur yang dibutuhkan, yang diharapkan bisa menjadi perekat persatuan, bisa menjadi pembawa visi baru ke depan dan juga bisa mengkapitalisir apa yang sudah dicapai oleh bangsa ini menuju kepada tantangan berikutnya. Benarkah demikian? Oke, sudah cukup. Giliran pertama untuk Bang Effendi Ghazali, silahkan. Yang pertama saya percaya bahwa Bang atau Mas ya, tergantung lah. Bang Sudirman Said ini memang pasti orang yang tepat untuk bicara jurkam tadi sesuai kotak situ atau menyampaikan apapun. Karena dalam bahasa Inggris dia itu memang tugasnya bicara. Sudirman Said. Sudirman Said. Oke, benar banget. Iya. Jadi Sudirman menyatakan kurang lebih begitu ya. Yang kedua saya mau kasih tahu, gak apa-apa kampanye itu gak ada masalah pada saat ini. Karena aturan tentang kampanye di Indonesia itu yang ngaco. Ya kan? Jadi kampanye itu katanya hanya kalau di masa kampanye. Di luar masa kampanye itu tidak ada masalah karena yang dilarang di masa kampanye harus ada visi-misi, lalu harus ada ajakan untuk nyoblos, itu. sama satu lagi pencitraan, ya kan? Jadi serba salah itu, tidak apa-apalah, semua udah kampanye kok. Bagian-bagian mana yang menurut Bang Effendi sudah terjadi kampanye di antara kita? Semua orang datang kemana-mana itu ya. Kalau kebetulan ini supaya nggak menyinggung yang lain, naik Vespa bareng-bareng, ya kampanye, ya kan? Kalau ada apa-apa. Kalau udah ngumpul-ngumpul kampanye berarti. Apa? Kalau udah ngumpul-ngumpul ramai. Oh, lu judi online lu. Pertanyaannya yang sederhana aja, dari value-value yang tadi, ya, 4 ini, kira-kira kalau dilihat dari mahasiswa sekarang, apa tuh yang harus dirubah?
Wih. Dari value-value tadi apa yang harus dirubah? Iya dong, dilihat. Enggak, kan ini ada 4 nih yang ada di Anies, ya kan? Cerdas, santun, religius, enak dilihat. Good looking. Ya kan? Good looking. Apa nih yang harus dirubah? Ya, kalau saya sampaikan yang keempat lah ya. Sebagian dari kalian harus berubah supaya enak dilihat. Ya kan? Iya dong, ya kan? Kalau enak dilihat, kalau berbicara orang juga lebih enak mendengarnya gitu ya. Saya jadi ingat satu hal. Memang bedanya keadaan 2019 dengan sekarang ya. Ini mahasiswa ini orang-orang muda ini kelihatannya belum ikut aktif. Padahal sebetulnya kalau dipikir tuh pemilu ini akan menjadi penentu dari masa depan teman-teman nih. Kan gitu kira-kira. 2045 katanya akan jadi masa Indonesia Emas disebut-sebut. Dan pada waktu itu mereka kira-kira berapa? 10 tahun lagi, 15 tahun lagi ada dalam puncak tuh. Jadi kalau teman-teman tidak ikut serta, tidak ikut partisipasi, menentukan yang terbaik, ya Anda ikut bersalah itu. Membiarkan bangsa ini memperoleh pemimpin yang kurang pas begitu. Pak Rey, Saya silakan. mau tanya, Bung Iya Bang. Said ya. Anda ini kan tidak punya partai. Yang Anda dukung juga orang yang tidak punya partai. Pertanyaannya, gimana Anda bisa masuk dalam orang-orang yang berpartai ini gitu? Iya. Itu satu. Nah yang kedua, target Anda sendiri di dalam tim ini apa? Apa sebagai memang cukup jadi juru kampanye saja, atau memang punya keinginan untuk jadi pemimpin dari keseluruhan tim ini? Kan belum terbentuk ya, setahu saya ya. Ya Anda tahu lah dari dulu saya itu kan bantu Cak Nur, bantu bantu Pak Anies pada waktu gubernur. Ini saya mengerjakan ini sebagai intuisi saja, nggak ada target apa-apa. Misalnya pada waktu bantu gubernur kan, setelah selesai pilih gubernur kan, saya hilang, nggak ada apa-apa. Menjelang selesai, saya kemudian karena diminta beberes satu BUMD, saya ikutlah, ikut menjadi komisaris. Tapi begitu masuk lewat proses politik ini, saya mundur karena merasa tidak selayaknya ada di BUMD. Jadi saya kerjakan ini dengan tanpa target apapun bagi diri saya, apalagi pengen jadi ketua tim segala macam. Itu jawaban Saya sebetulnya begini ya Bung Said ya. Apa hubungan Anda dengan Anies itu kan? Itu kalau saya lihat sekarang kan Anda terlihat lebih dominan dibandingkan dengan wakil-wakil partai di dalam koalisi ini gitu. Padahal hubungan Anda dengan Anies sendiri nggak jelas juga di mana perekatnya sebetulnya gitu. Iya. Karena atau jangan-jangan sebetulnya mastermind-nya Anda sendiri gitu loh. Aduh. Anda lah yang bawa Anies itu datang ke ini sehingga kok tiba-tiba begitu Anies dipilih sebagai calon presiden oleh Nasdem, tapi yang muncul itu Anda gitu loh, bukan orang Nasdemnya gitu. Dan begitu juga ketika misalnya dulu soal PKS, yang konferensi pers Anda, bukan orang PKS-nya gitu loh kira-kira itu. Jadi saya jadi bingung, bukan orang partai, dekat dengan Anies juga kita nggak tahu di mana pertautannya gitu. Tapi Anda muncul gitu loh. Itu caranya bisa begitu tuh gimana Bung? tuduhan serius ya, minum dulu. Saya kira nggak begitu juga, karena bahkan saya itu merasa lebih banyak sebagai orang belakang daripada orang panggung. Misalnya gini, mengapa saya tiba-tiba muncul? Karena berkali-kali saya mencoba bersembunyi, gitu ya. Bukan sembunyi dalam artian negatif, karena memang saya tidak nyaman berada di panggung sebetulnya, secara personality. Satu ketika ada pertemuan, terus ada foto bersama, semua partai mengatakan, Pak Dirman mesti ikut dong gitu. Iya. Nah ikutlah itu. Nah sejak itu kemudian, ini begitu fotonya muncul di media, saya harus mundur dari PMI kan. Jadi itu kira-kira bulan Desember. Nah sejak itu, setiap kali ada yang sifatnya penjelasan, saya diminta maju. Ya, dan mungkin para partai-partai juga, karena kebetulan banyak teman, merasa lebih nyaman diwakili orang netral, mungkin ya. Tapi saya tidak merekayasa, tidak mengupayakan gitu. Dan kembali tadi, saya lebih merasa nyaman sebagai orang belakang lah, bukan orang panggung. Dan kalau sekarang kebetulan akhirnya dipanggil sama Yohana, dipanggil sama teman-teman, yaitu karena kepepet aja barangkali gitu. Oh karena kepepet, jadi terpaksa di sini sekarang maksudnya. Bang, mau nanya deh, memangnya kalau jadi bagian dari anggota tim ses itu harus orang yang punya materi lebih ya, atau yang berduit ya, atau seperti apa? Jadi saya bukan orang yang punya uang. Saya tadi sedikit koreksi, saya tidak punya bisnis apapun. Saya dari dulu lahir hidup dari gaji sebagai profesional. Sekarang
ya kehidupan pribadi saya dari jadi komisaris, jadi advisor di beberapa tempat. Tapi memang politik ini mahal kan. Dan apa yang membuat kita survive? Ya bantuan teman-teman. Jadi modalnya Bang Sudirman saat ini adalah jaringan, teman. Boleh dibilang salah satunya itu. Karena salah duanya? Ini saya sering nasihat kepada teman-teman mahasiswa nih kalau lagi ngajar. Kalau kita mau survive itu kita butuh 4 hal. 1, integritas, kejujuran, supaya dipercaya di mana-mana. Yang kedua, kompetensi, apapun bidang pilihan bola. Kompetensi teknis, manajerial, leadership, segala macam. Yang ketiga adalah network, tadi, jejaring. Yang keempat, belajar terus-menerus, jadi jangan berhenti belajar. Mungkin orang nggak nyangka bahwa saya ini background-nya sebenarnya akuntan. Tapi pernah ngurus pabrik senjata, pernah ngurus rekonstruksi di Aceh, pernah ngurus tadi pilkada, sekarang ngurus pilpres. Nggak punya senjata tapi ya, nggak ya? Oke, Duto gimana? Puas nggak dengan jawaban-jawaban dari Bang Sudirman Said? Kalau tadi kan dibilang sama Bang Sudirman Said itu value-nya Pak Anies itu adalah cerdas, santun, religius, dan good looking. Masalahnya kalau kita ngelihat capres-capres lain juga seperti itu. Terus yang jadi value utamanya itu apa? Karena Pembeda. pasti orang-orang ngelihat kok ini yang diucapkan sama semua. Ini ada satu kombinasi yang lengkap antara pemimpin pergerakan, kemudian pemimpin pemerintahan, kemudian sampailah pada tidak saja pejabat yang ditunjuk, tapi juga pejabat yang dipilih oleh warga menjadi gubernur. Jadi ini semua menurut saya satu kombinasi yang bisa jadi tidak selengkap yang dimiliki oleh yang lain-lain. Meskipun saya nggak mau komentar yang lain ya, tapi kira-kira menjadi eksekutif yang ditunjuk, menjadi eksekutif yang dipilih, menjadi orang pergerakan itu satu kombinasi yang menurut saya sangat baik untuk menjadi pemimpin publik gitu. Karena dia menggunakan yang saya sebut sebagai intrinsic leadership, kepemimpinan sejatinya. Karena dia tidak punya uang, dia tidak punya power, tapi bisa menggerakkan. Dan itu dimulai Pak Anies ketika memimpin Gerakan Indonesia Mengajar. Yang mungkin tidak dialami oleh yang lain-lain, yang saya tidak mau komentar gitu ya. Oke, ada pengalaman sendiri. Gian dulu, silakan Gian. Bang Sudirman Said kan sama Bang Anies kan dulu bareng-bareng di barisan Pak Jokowi. Dan sekarang bersama-sama lagi di kompetisi 2024. Apa sih yang dikejar bareng sama Pak Anies sih Bang sebenarnya? Ini kayaknya belum selesai ini permainannya. Ada unfinished business. Ada unfinished business yang Coba langsung belum dikuak. selesai Apa yang ini. dikejar bersama-sama? Kompak sekali dari dulu sampai Kompak sekarang. banget nih. Saya juga nggak tahu. Kadang-kadang mikir, dan bukan berarti kita tidak punya perbedaan pandangan. Sering sekali beda pandangan. Cuman kalau disebut unfinished business ya, saya ingin mengatakan begini. Kalau orang pegang kuasa dan kekuasaan yang dipakai untuk kebaikan, sebetulnya banyak hal bisa dikerjakan. Itu yang mungkin boleh menjawab. Ya, there is unfinished business, dan kita kepengen berkontribusi untuk menata republik ini. Oke. Semakin menarik ya, tapi jangan dikulik-kulik sekarang karena masih banyak box lainnya. Kita tunggu seusai jeda. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sesaat lagi Q&A kembali. Masih banyak unfinished box, rekan-rekan panel. Kita akan tenang aja. next dulu ya ke box selanjutnya. Iya. Pilih nomor berapa? Bebas ya, nomor 1 ya. Nomor 1 ya. Baik, kita buka nomor 1. 2024. Oke. Kita lanjutkan lagi. Bang Sudirman Said, dulu kan pernah jadi menteri, komisaris dan juga pebisnis. Sekarang jadi tim ses lagi. Iya. Dari Calon semua kepala profesi daerah itu juga enak pernah. mana? Di antara 3 peran itu sebetulnya menurut saya, kalau kita mau bikin impact tuh yang paling kuat jadi pejabat pemerintah. Jadi pejabat pemerintah. Iya. Artinya sebenarnya masih ada keinginan dong untuk terlibat di pemerintahan sebagai politisi, jalurnya tidak harus di partai politik. saya menjadi diri saya kan. Tapi kalau ada kesempatan memang, karena apa? Jadi pengusaha itu uangnya nyari sendiri, orangnya menggaji sendiri kan gitu kan. Pasarnya mesti kita sendiri. Tapi jadi pejabat pemerintah itu uangnya disediakan rakyat, otoritasnya dikasih sama presiden gitu. Birokratnya tersedia. Jadi yang diperlukan hanya ini nih, niat baiknya apa gitu. Kalau niat baiknya ada,
maka mendorong perubahan itu yang paling enak dari posisi Saya mau tanya pejabat sedikit, pemerintah. Bung Zaid. Kalau Ya. begitu, gini, seandainya, ini berandai-andai, Ya. kebetulan calon yang Anda dukung ini tidak menang lah begitu ya. Oh, jangan dulu. Seandai. Seandainya, Bang. Seandainya, Bang. Seandainya, Dan Bang. kemudian Nggak, calon yang lain menang. andainya- Karena saya diprotes. andainya menang. Bukan. Oh, andainya Kebetulan yang menang itu bukan yang Anda jagokan. Itu aja bahasanya. Oke. Oke. Lalu Anda diajak untuk masuk ikut serta dalam kekuasaannya ya kelola. Anda mau ikut apa enggak? Saya nggak ikut. Kenapa? Dan saya pernah melakukannya kan. Iya, Kan kenapa? saya membantu Pak Prabowo 2019. Dan Tapi ketika kan beliau nggak ke sana, menang. saya Oh. diajak, saya tidak ikut. Dan saya mengatakan di sini. Kan Pak Prabowo juga 2019 itu kan bukan orang pemenang kan. Dia Betul. diajak juga. Betul. Gitu. Tapi Ini- ketika Pak Prabowo ngajak, saya tidak ikut. Mengapa? Karena menurut saya demokrasi itu perlu keseimbangan. Yang menang diberi kesempatan memerintah, yang kalah menjadi kontrol. Menurut saya malah yang membuat pemerintah sekarang itu seperti tidak ada kontrol. Karena yang kalah, yang seharusnya menjadi penyeimbang ikut ke dalam pemerintahan. Dan ini membuat suasana yang sangat rumit. saya menangkap kesan saya ini, bagi Bung Said ini berkuasa itu penting sekali. Ya. Kan kalau kita lihat kultur politiknya sekarang, nggak penting siapa presiden, yang penting ikut berkuasa, kira-kira Iya, begitulah. iya. Maka pertanyaannya adalah, kalau sekiranya 2024 itu berkebetulan yang Anda jago, yang lain yang mendapatkan ini, apakah Anda ikut juga kalau diajak? Itu menurut saya gitu. Ya, ya makanya Jawabannya enggak. Sudah ada contoh, ya kan? Udah Iya. sering, udah Iya. banyak sekali. Udah banyak sekali contoh. kan normalnya begini ya. Benar sekali bahwa kalau ada kekuasaan, kalau kita punya niat baik itu lebih punya impact. Tapi kan tidak semuanya harus di situ. Kalau kita punya pengontrol, punya apapun namanya, itu sama dengan setir mobil, spionnya bagus, speedometernya bagus, remnya bagus gitu ya. Sehingga kita sengebut apapun punya kontrol. Tapi begitu yang namanya oposisi itu dihilangkan, sebenarnya kita sedang ngebut dengan merusak semua instrumen kontrol gitu. Yang sekarang terjadi juga menggunakan rem, ya kan? Kan rem diinjek-injek, ya. Baik, singkat-singkat untuk Gian dulu, baru ke Duto. Kalau tadi ngomongin harus ada yang kontrol dari luar. Dan Iya. di Bang Sudirman ibarat kata sebuah mobil. Oke. Berarti kan kalau ibarat sebuah mobil, yang kontrol dari luar kan tukang parkir ya. Tukang parkir kan muncul kalau emang bergerak doang kan mobilnya kan. Ya. Berisik, kalau dikasih duit diem. Emang kayak gitu ya kalau kontrol dari luar kan ya. Oke. Mending dari dalam. Kalau dari dalam kan orang nyetir ditegur, nggak boleh ngebut. Iya. Kalau dari luar kan berisik, dikasih duit, tukang parkir pergi. Iya. Jadi lebih enak kontrol dari luar apa dari dalam, Bang? Kontrol itu berlapis-lapis ya. Ada parlemen gitu kan, itu setengah di dalam karena kan mereka bergaul dalam pemerintahan. Kalau setengah di dalam berarti kenek ya berarti badannya. Dia gini kan, dia gini. Iya, dia gini dia. Dia gini dia. Kan biasanya kalau minta duit maksa. Masa ya? Oh, emang parlemen gitu? Nggak tahu. Lanjut. Kalau Sobinatul Unggul bisa dicolek langsung. Yang di luar ya opinion leader seperti abang-abang ini kan di kampus segala macam. Atau kalau pakai lembaga hukum maka kita punya KPK, punya instrumen. Itu semuanya kan sekarang mengalami pelemahan. Dan menurut saya itu yang saya sebut keadaan berbahaya. Dan Nah, intinya tadi pertanyaannya adalah lebih efektif atau lebih enak ngontrolnya itu dari Di luar dalam apa atau di luar, dari Bang? dalam? Kalau tadi kan kembali pada pertanyaan Bang Ray, efektif melakukan perubahan itu ya eksekutif, karena dia mengerjakannya kan. Tapi bila ada kesempatan di dalam juga baik tuh. Apakah itu melalui instrumen-instrumen eksekutif atau legislatif, itu banyak hal bisa dikerjakan. Nah kalau bertanya kepada saya ini kan orang bebas tadi dikatakan, jadi boleh memilih peran. Nah, selama ini yang saya kerjakan adalah sejak 98 lah, bikin NGO gitu ya, MTI, Masyarakat Transparansi. Kemudian sekarang saya bergerak di bidang pengembangan kepemimpinan anak muda segala macam. Jadi itu bagian dari civil society yang menurut saya sekarang ini mengalami pelemahan gitu. Dan itu mungkin perlu dibangun kembali oleh adik-adik kita ini. Gitu. Oke. Baik. Ya, makin seru ya pemirsa, tapi kita akan lanjutkan nanti, masih banyak box dan juga pertanyaan menarik lainnya. Tetap di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Baik. Kita akan bicara di box-box lainnya lagi. Silakan, kali ini box nomor berapa? 6 boleh. Nomor 6, kita buka box nomor 6. Curhat tuh kan. Curhat. Difasilitasi box curhat. Tadi kita udah tahu bahwa ada sukarela ingin membantu. Iya. Tapi saya pengen tahu nih,
setulus apa sebenarnya? Apakah iya tim ses itu tidak akan dapat bagian ketika mungkin menang? Iya. Saya juga nunggu dijanji tapi nggak janji-janji tuh, nggak ada tuh. Dalam bahasa yang lain mungkin saya Mas, kalau terpilih Saudara Anies sebagai presiden, targetnya mau jadi apa? Kalau Pak Anies terpilih jadi presiden, amin mudah-mudahan ya, mau berperan sebagai apa? Saya kepengen mengambil peran yang bisa membantu Pak Anies mendorong reformasi besar-besaran dalam urusan birokrasi maupun politik. Oke. Karena menurut saya sistem ini perlu ditata lagi, kultur perlu ditata, dan dengan kekuasaan seorang presiden bisa melakukan itu. Bila saya bisa membantu beliau di situ, saya akan kerjakan. Jadi itu. kira-kira ada dua tuh, satu menteri dalam negeri, satu menteri pendayaan aparatur negara. Kan kira-kira itu tuh. Salah, Rey. Apa Bukan tuh? Menteri dalam negeri dan Menteri apa tadi? Aparatur negara. Bukan, salah. Apa Yang tuh? paling mungkin berkuasa itu Menteri Koordinator Maritim dan Investasi. Salah. Harus minta itu. Kenapa? Kenapa Bang ngurusin Effendi? semua hal ya. Kenapa? Bisa ngurusin semua hal. Polusi Anda. Ini enggak usah sebutin lah nanti kebanyakan. Covid Anda juga. Covid Anda Iya, juga. pokoknya apa saja bisa. Jadi kalau mau minta yang itu sebetulnya. Saya boleh jawab. Oh iya. Itu yang mesti dibereskan dulu ya. Enggak. Yang begitu itu mesti dibereskan juga tuh. Optimis. Tapi sebetulnya bahasa yang lain begini. Iya. Anda ini kan bekerja dengan 3 orang sebenarnya sekarang ya. Di 2014 Anda bersama dengan Pak Jokowi kan. Iya. Di 2019 Anda sebut bersama dengan Pak Pak Prabowo. Prabowo ya. Sekarang Anda bersama dengan Anies. Pak Anies Baswedan gitu. Padahal di satu segi ini orang yang boleh dibilang berbeda-beda nih karakter, berbeda-beda pendekatan, bahkan isunya juga sekarang berbeda-beda. Iya. Nah, bagaimana Anda menanggapi dalam pengalaman Anda gitu? Kalau dengan Pak Jokowi kan penugasan ya. Pada waktu kampanye saya membantu Pak Anies lah. Pak Anies kan jadi jubirnya Pak Jokowi, saya di belakang untuk ikut menata pesan dan sebagainya. Karena waktu itu saya di perusahaan negara, jadi nggak boleh ikut terlibat politik praktis. Yang kedua, pada waktu Pak Prabowo, saya membantu Pak Prabowo karena 2 alasan. Nomor 1, beliau mencalonkan saya jadi cagup di Jawa Tengah. Gerindranya kan, jadi saya di dalam satu forum debat, Anda nanti 2019 mau bantu siapa? Saya akan membantu yang membantu saya sekarang. Mengusung gitu ya. Mengusung saya sekarang. Jadi Pak Prabowo maju ya saya bantu. Alasan kedua karena memang sejak dulu kepengen ada perubahan suasana gitu. Dan tidak ada calon lain di luar Pak Jokowi kan kecuali Pak Prabowo. Jadi dan kita berusaha ke sana. Kita tahu semua ceritanya. Kemudian kenapa akhirnya Pak Anies? Barangkali ini proses pencarian ya. Jadi akhirnya mungkin kita butuh figur yang secara politik punya appeal, daya tarik politik gitu, tapi juga secara kompetensi manajerial, leadership itu ada. Dan menurut saya ini dua-duanya ada di Pak Anies. Jadi perpaduan antara political appeal dengan leadership itu yang mungkin bisa menjadi salah satu harapan kita ke depan. Nah kan ditanya tadi kan, apa plus minusnya kan? Bang Sudirman Said ini adalah orang tokoh yang emang bisa diandalkan di semua orang gitu. Tapi tadi mengenai curhat, sebenarnya di luar politik, Bang. Iya. Apa sih kalau lagi berdua sama Pak Anies yang diobrolin antara seorang Sudirman Said dan Anies Baswedan di luar politik? Apa sih sebenarnya pembicaraan-pembicaraan dalam yang terjadi? Memang mayoritas interaksi urusan pekerjaan ya, urusan tugas juga. Jadi banyak ngomong ya urusan sekarang politik lah. Tapi di luar itu kita ngomongin soal anak-anak. Kan kebetulan 1-2 anak saya juga berteman. Satu sekolah dulu di lab school. Di UI juga bareng-bareng gitu ya. Kemudian ngomongin soal kehidupan masa kecil. Ya seperti layaknya pertemanan. Tapi memang kita tidak punya waktu untuk berinteraksi secara sosial yang terlalu banyak. Itu jadi jarang sekali ngomong hal lain kecuali urusan ya apalagi sekarang nih. Ketemu aja kan sulit karena beliau jalan terus, saya tugasnya di dapur gitu. Jadi tapi kita tidak punya hambatan secara obrolan gitu karena memang tadi sejak dulu kita punya pikiran yang sama soal negara mesti bagaimana, soal pergerakan, soal pendidikan, soal apa lagi itu. Yang sering kita diskusikan panjang lebar memang soal leadership, soal kepemimpinan, baik dalam urusan suasana sekarang maupun ya menumbuhkan anak-anak muda. Yang itu dikerjakan
sudah lama dengan Pak Tetap Anies. serius ya ngobrolnya juga Serius kayak ya, itu ya. Bapak nggak pernah ngobrol leha-leha aja gitu. Iya Pak gitu. Anies. Nggak ada tuh Misalnya obrolan kayak, aduh token habis nih, nggak ada ya. iya gitu. Nggak sempat. mungkin lah harus token habis. Nggak sempat. Jadi Nggak sempet ya, nggak sempet ya. Jadi Iya. memang ya udah begitu anak buah dikata kenyataannya Kan begitu ya Gian. teman itu ada dua, teman profesional Dan teman- teman curhat. Iya. Pak Sudirman ini teman profesional, Profesional. bukan teman curhat. Dan pasti beliau juga punya teman-teman yang anu kan, Iya. yang sosial. Karena kan nggak Teman- selamanya. Teman curhatnya seingat saya Anies itu adalah Effendi Ghazali. Seingat saya. Curhat ya? Saya justru gue bayangin mereka berdua itu lagi curhat itu tapi secara profesional. Jadi curhat tapi secara profesional. Secara profesional. Misalnya mereka menanyakan kalau kita berdua begini ya, lagi bertemu ya. Kira-kira Ray Rangkuti akan tanya apa tentang kita berdua? Jadi curhat tetap profesional. Lebih profesional. Oke. Ya sudah antisipasi. Kalau kita ketemu berdua nanti Gian nanya apa tentang kita berdua gitu. Nah, kalau Ngomonginnya strategi ya. Iya, betul. kalau Duto, apa yang bikin penasaran tentang sosok Sudirman Said kalau Kalau kamu? saya sih malah penasaran pekerjaan ya. Maksudnya gini loh. Menurut saya jadi jubir tuh pekerjaan yang susah, Pak. Maksudnya Bapak pernah ngerasa, aduh, ini orang kok gini-gini amat sih. Padahal saya tuh nggak salah apa-apa loh, tapi kenapa saya dikatain segininya? Iya. Ini pertanyaan sambil curhat loh ini. Iya, iya. Karena topiknya curhat kan. Ya. Top. Kalau sekarang ini lebih rileks karena kan kita tahu lah masuk politik ya pasti begitu ada lawan. Dulu pada waktu saya kerja di Aceh, kan kami datang ke sana tuh bantuin masyarakat yang sulit kan. Tiap hari dikatain di koran tuh. Waktu itu belum musim Twitter jadi masih agak ringan. Sampai yang tidak tahan tuh anak saya. Ya salah apa sih? Kan kita ke sini, kan saya bawa keluarga pindah ke Aceh waktu itu. Iya, iya. Itu tiap hari karena awal-awal kan memang masih berantakan lah. Jadi memang itu konsekuensi ada dalam peran publik. Pastilah, pasti ada yang tidak suka gitu. Jadi kata para orang tua itu, kalau ente masuk politik jangan main hati gitu. Tuh. Jangan main hati ya udah kerjain aja. Jangan main Yang hati, penting- jangan ya. main kaki juga. Jangan- Itu dua-dua. Nggak boleh pakai hati. Nggak, ya pakai hati boleh tapi dalam urusan tadi diserang pribadi segala macam udah itu bagian dari konsekuensi. Kenapa? Karena dalam politik banyak intrik atau seperti apa? Ya Nggak sudah boleh main pasti hati. kalau berpolitik itu kan ada lawan dan kawannya. Itu tanda kutip lah. Jadi pasti yang lawan tuh akan terus mencari kekurangan kita. Saya itu baru berhenti dikatain sakit hati barangkali belakangan. Dulu tuh selama 2016 setiap kali berpendapat ini orang pecatan sakit hati terus saja gitu. Tapi ya Dikatakan sakit hati karena apa? karena diberhentikan dari menteri kan. Padahal kita Kalau sekarang orang mengatakannya Said sama Anies itu dalam satu barisan yang sama-sama pernah diberhentikan bagaimana? Sama-sama pernah sakit hati, itulah. Barisan sakit hati. ya kalau saya mengatakan ini tidak ada suasana sakit sama sekali karena bagi saya menteri itu kan tugas kehormatan ya. Gitu selesai aja gitu nggak ada. Ini bukan pekerjaan, it's not job, bukan karir juga gitu. Jadi selesai tugas itu selesai. Malah Presiden juga sama. sama, Ya? presiden sama harusnya begitu. Mengenai juru bicara sebetulnya tadi saya katakan saya itu bukan orang ngomongnya kan begini aja kan, nggak menarik sama sekali kan. Jadi sebetulnya bukan orang panggung, cuman didorong oleh keadaan terus akhirnya yang nyetempel juru bicara kan media tuh kan. Pak Anies tidak mengatakan saya juru bicara, ya pokoknya kalau ada apa-apa Sudirman suruh majulah kira-kira gitu. Partai kadang-kadang begitu juga, tergantung topik gitu. Menjawab pertanyaan Bang Ray yang penasaran, kok bisa kemana-mana bisa diterima? Mungkin karena itu barangkali, karena sikap saya itu I just want to serve aja. Dan tidak mau klaim apapun, tidak mau minta apapun. Jadi orang tuh nyaman aja. Saya sering dikatain nih, Prof. Effendi, Dirman itu selalu sering menyediakan punggungnya bagi orang lain gitu. Bahu. Itu sering begitu. Tapi ya memang itulah saya. Maksudnya saya mengerjakannya dengan happy, dengan bahagia gitu. Nggak ada beban apa-apa. Gitu mungkin jawabannya. Oke. Ya. Terima kasih Pak Sudirman Said untuk box curhat ya. Tapi kita akan lanjutkan nanti masih banyak box dan juga pertanyaan menarik lainnya. Tetap di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Kita akan masih lanjutkan di box selanjutnya. Pilih box nomor berapa?
Nomor 3, Persatuan Indonesia. Oke. Oh, pilih box lagi. Box nomor berapa? Nomor 7 boleh? 7? Tanya receh. Oke. Tanya receh ini saya pengen Duto ya untuk mewakili saya bertanya receh Diwakili pada Duto ya. Diwakili. Sudirman Said nih. Ya. Oke. Pak Sudirman Said. Bapak nih, ini pertanyaan, ini menurut saya ini adalah pertanyaan paling penting di antara semua pertanyaan sebelumnya. Pak Sudirman ini tuh tim martabak manis atau tim martabak asin? Waduh. Wih. Kenapa? Sekarang saya lebih senang martabak asin. Kenapa? Karena manisnya udah di Pak Anies. Wish. Wish. Lanjut. Oke, pertanyaan kedua nih Pak. Iya. Kenapa air hujan warnanya bening? Karena lewatnya langit. Kenapa air hujan warnanya bening? Karena kalau hijau namanya air maca. Maca tahu ya? Bukan macan, maca. Ya. Maca. Selanjutnya. Sayur-sayur apa yang paling susah dilupakan? Sayur basi. Iya sih, benar sih. Sayur basi. Iya sih, saya kalau makan sayur basi Nggak lupa itu. keselnya sampai seharian sih saya. Itu kalau kesel. Yang benar apa tuh jawabnya? Apa? Yang benar adalah sayur yang paling susah dilupakan adalah bayam-bayamu. Oh. Bayang-bayang. Bayam-bayamu. Oh, bayang-bayang. Ini maksudnya bayang-bayang sakit hati. Iya. Bayang-bayang sayur basi sebetulnya. Sayur basi. Oke, satu lagi. Oke. Kira-kira kapan air mengantuk? Lucu banget tuh. Ini bagus. Waktu kena panas, Kenapa? dia menguap. Bener lagi. Oke ya, sekarang giliran Bang Sudirman Said memberikan pertanyaan receh kepada para panelis. Saya aja dong tanya ke dia Yes, satu. Saya nanya. Silakan, satu. Saya satu aja ya. Ini kan kalau misalnya Anda pemain gitar. Ya. Apakah ya gitar bass apa yang kalau dimainkan harus diatur-atur stepnya sesuai dengan suasana? Gitar bass apa? Jangan-jangan Baswedan. Ya. Nah, tadi spontan dari Bang Effendi Ghazali. Bang Sudirman, spontan juga Saya lah. spontan ya. Spontan, silakan. Di Jawa Timur itu ada kota yang sangat berpengalaman. Ayo, siapa? Panelis, kota apa yang sangat berpengalaman? Kota sangat. Oke, 3, 2, 1. Jawabannya? Malang. Kenapa? Malang melintang. Ya. Iya, Bang. Silakan, satu lagi. Satu lagi. Satu lagi nih. Harus bisa nih kita nih, jangan sampai Saya enggak. senang untuk Ada 4 kita loh ini. bapak-bapak nih, untuk bapak. Memalukan loh ini. Iya, iya. Kabupaten yang disukai bapak-bapak. Seluruh Indonesia nih. Seluruh Indonesia. Kabupaten. Atau saya kasih fokus Jawa Tengah deh. Jawa Tengah. Yang disukai bapak-bapak. Kabupaten di Jawa Tengah yang disukai Kabupaten sukai bapak-bapak. bapak-bapak. Apa ya? Apa bapak-bapak tuh sukanya? Banyumas. Banyumas. 3, Oh, Jawa Timur ya? 2, Banyumas. 1. Habis. Purwodadi. Purwodedi. Oh, Dedi. Oh, baik. Ini bercandanya sangat bapak-bapak sekali ya. Nah ini karena ke bawah-bawah pernah jadi calon gubernur di sana. Jadi tahu persis. Ini kayaknya skrip kampanye tahun lalu. Nasi apa yang kejauhan? Nasi yang kejauhan. Itu pastilah, itu cepat sekali kita kan liwet. Oh, benar. Saya kalau Terus lagi, nasi-nasian terus? ahli. Tadi mahasiswa saya briefing soal nasi-nasian soalnya. Oke, warna apa yang tidak peduli? Warna apa tidak? Biru don't care. Oke, baik. Kita birunya dapat, Don't care. don't care-nya yang kena. Don't care nggak dapat ya. Don't care-nya nih. Oke, baik. Teman-teman, thank you banget. Ini udah pertanyaan receh, jangan kebablasan. Nanti kita receh terus ya. Iya. Semoga pembicaraannya menginspirasi walaupun ini receh. Jadi biar Bang Sudirman saat ini nggak serius banget gitu kan. Bisa lebih rileks juga ya Bang, karena tugasnya berat banget nanti di 2024. Nah, para panelis saya berikan kesempatan untuk closing statement, kesan tentang Sudirman Said dan juga mungkin apakah ada harapan-harapan tertentu. Silakan mungkin dari Gian. Dulu ya, Jian.
Wildan. Harapan deh, harapan. Harapannya atau tadi tentang Bang Sudirman Said, kalau tadi Bada bilang bahwa mungkin Bang Sudirman Said nih barisan sakit hati, yang harus kita ingat emang dalam kata relawan ada kata lawan. Wis. Jadi emang dulu kawan, sekarang lawan. Gitu. Oke. Jadi jangan kaget, jangan kaget. Lawan juga ada kata rela. Rela nggak masalahnya nih? Rela nggak untuk sakit hati? Rela sakit hati, kalau enggak ya kita lawan. Oke, Duto silakan Duto. Kalau saya sih mungkin pengennya sih 2024 ini yang terbaik aja lah. Maksudnya kalau tadi salah satu yang diusung sama Pak Anies itu adalah perekat persatuan. Semoga di 2024 ini itu bisa benar-benar terjadi. Maksudnya ya persatuan lah. Nggak mau lagi ada kayak di tahun-tahun sebelumnya yang orang marah sana sini, ribut sana sini, dan ributnya sampai keluar jalur politik. Ya, ributnya sampai serang identitas lain-lain. Itu aja sih. Oke, Bang Ege silakan. Iya, sebetulnya jangan-jangan DNA kami ini kalau dibedah-bedah perubahan ya. Tapi saya mau menutup dengan kalau saya bicara terus iya mengangguk aja. Boleh ya? Kalau enggak Iya, kalau enggak geleng. Tapi yang mengangguk nih misalnya. Iya, ini kok orang marah mendengar kata perubahan aja orang takut gitu. Iya. Padahal hatinya itu ingin segera menyampaikan perubahan. Iya. Tuh, ya kan? Terus yang kedua, menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan ini perubahan, ini perubahan, ini perubahan. Oh benar, udah itulah closing statement saya. Di situ posisinya saat ini. Jadi saya rasa dia bisa kemana-mana karena dia ingin ada perubahan. Cuma sayangnya pada saat ini belum bisa. Nanti kalau dia terlalu banyak ngomong, ada lagi yang dikenain apa gitulah ya. Oh gitu ya. Yang penting perubahannya jalan dulu. Silakan Bang Rey. Iya, saya senang dengan Bung Said karena mengutip tadi pernyataan. Sebetulnya kalau kita ingin mengubah suatu bangsa, maka berkuasalah. Kira-kira begitulah ya. Oh. Itu pernyataan yang persis saya dengar dulu dari Ahok juga. Mengapa dia mau jadi politisi? Karena ia ingin mengubah bukan 1, 2, 3 orang. Tapi ia ingin mengubah 270 juta nasib bangsa ini. Gitu. Oleh karena itu terjunlah ke politik katanya. Oke. Terima kasih para panelis dan saatnya sekarang silakan untuk Bung Sudirman Said untuk closing statement-nya dan mungkin ada pesan atau harapan apa yang disampaikan untuk anak-anak muda dan masyarakat di luar sana. Saya ingin mulai dengan yang disampaikan Bang Rangkuti tadi. Ya betul bahwa kalau ingin merubah sesuatu, impact-nya besar ya lewat jalur politik. Tapi politik jangan dijadikan karir. Tapi politik mesti jadi jalan untuk melayani, untuk memberi. Dan karena itu jangan baperan. Jangan baperan ya. Nah silakan juga untuk ngajak dong biar anak-anak muda ataupun masyarakat bisa nanti ikut nyoblos di 2024 dan juga menciptakan suasana pemilu atau pilpres yang damai. Teman-teman muda itu bisa menjadi katalis ya dari semua kelompok gitu. Tapi juga mesti diingat 2045 bila kita ingin mencapai tadi Indonesia Emas, maka itu adalah masamu, masa kalian. Karena itu sekarang nggak boleh cuek, nggak boleh acuh, harus berpihak, harus mencari calon pemimpin yang memang bisa memberi harapan bagi perbaikan kita. Saya mengajak teman-teman muda untuk menggerakkan kiri kanan lingkungannya untuk berpartisipasi dalam politik ke depan. Terima kasih Bang Sudirman Said. Ya ini andai saja ya teman-teman panelis dan juga pemirsa dari tim Pak Ganjar dan juga tim Pak Prabowo sudah kami undang. Namun sayang mendadak batal, tidak bisa hadir dan berhalangan untuk bergabung di Q&A. Namun tidak memutuskan semangat kita untuk tetap menyalurkan, mencitrakan pemilu ke depan harus membawa semangat persatuan, bukan perpecahan. Dan kita harus turut serta terlibat di pemilu ke depan ya. Karena masa depan negeri ini ada di tangan kita semuanya. Oke, jadi teman-teman mahasiswa jangan lupa besok 2024 Pilpres harus ikut ambil bagian. Nah, semoga menginspirasi dan juga bermanfaat. Q&A kali ini saya Yohana Margareta mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Saksikan kembali Q&A di hari dan waktu yang sama. Sampai jumpa karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Mengaku biasa-biasa saja, padahal diandalkan jadi juru bicara. Katanya, orang yang paling berbahaya adalah
orang yang tidak mengakui kelebihannya. Ya, Sudirman Said mungkin punya jurus wahid, bisa menyatu dengan berbagai latar belakang kalangan langit. Politisi senior berkali-kali duduk di puncak kursi pesohor. Kita nantikan, apakah kiprahnya di 2024 nanti membawa Anies Amin sukses di Pilpres? Yang pasti, when Sudirman said, no one win a debate. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.